Tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan saat ini. Di tengah fenomena itu, kehadiran perusahaan outsourcing menjadi pilihan para pencari kerja. Lalu apa keuntungan memasukkan CV atau surat lamaran ke perusahaan outsourcing meski upah tidak sebesar melalui perusahaan yang merekrut mereka langsung? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Sulit mendapat pekerjaan, hingga akhirnya para pencari kerja dengan mudah tertipu. Itulah yang dialami 100 orang pencari kerja yang mendatangi Polsek Pauh, Kota Padang pada Senin 16 Juni. Dari data yang dikumpulkan polisi, para pencari kerja ini menyetorkan uang dengan nominal beragam, mulai dari 500.000 hingga 5 juta rupiah ke pihak yang mengaku mewakili sebuah mal yang tengah mencari pekerja. Salah satu pencari kerja yang tertipu bernama Fitri. Harap uang yang disetorkan kembali karena mereka tengah menganggur. Kalau kami kan berharapnya uangnya bisa balik, Bang. Terus tersangkanya terutama si Ziza ini, Bang. Soalnya dia yang banyak makan uang, Bang. Tertangkaplah kalau bisa, Bang. Kami kan nggak terima. Soalnya orang-orang ini banyak yang diutang dulu uangnya. Apa yang dialami Fitri adalah bagian dari potret angkatan kerja yang sulit mendapat pekerjaan. Fakta bahwa sulitnya mendapat pekerjaan juga bisa dilihat dengan ramainya setiap bursa kerja saat digelar. Seperti bursa kerja yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara pada tanggal 17 hingga 18 Juni di Gor Koja, Jakarta Utara. Pengen cari kerja aja. Ya yakin aja. Interview kurang tahu deh, coba aja. Di tengah sulitnya mendapat pekerjaan, ada strategi yang bisa menjadi pilihan para pencari kerja, yakni melamar melalui perusahaan penyalur kerja atau dikenal sebagai outsourcing. Sejumlah pencari kerja mengaku perusahaan outsourcing membantu mereka mencari pekerjaan meski harus berstatus kontrak. Walaupun kalau boleh kita bilang sih banyak outsourcing itu nggak pernah jauh dari lowongan sales ya, karena beberapa emang banyak supportnya ke sales. Jadi dibilang ya not bad lah atau tidak jelek juga, cukup support juga. Jadi kalau emang kita untuk sementara bisa melamar di sales ya nggak masalah. Cuma kalau kita melamar di bagian support atau bagian back office ataupun yang non sales juga tidak masalah. Meski berstatus kontrak dan upah tidak sama dibandingkan melamar langsung ke perusahaan tempat bekerja, perusahaan outsourcing mengaku memberikan benefit yang tidak jauh berbeda dengan upah pada umumnya. Mulai dari upah berdasarkan upah minimum atau UMR, BPJS lengkap, dan insentif. Selain itu, perusahaan outsourcing juga tidak menahan ijazah pelamar. Training dan segala macam itu kan diurusin sama outsourcing ya. Jadi mereka itu benar-benar fokus ke inti bisnisnya. Terus nanti bakal ada dana talangan dari BSS, dari company kami sendiri. Untuk klien juga bisa muter uang untuk bisnis strategi yang lain-lainnya. Masalah-masalah di snaker, media sosial, layoff, apa segala macam itu di kami semua. Pihak Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta juga menyambut baik dengan kehadiran perusahaan outsourcing karena sistem outsourcing memberikan peluang bagi tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja formal, terutama bagi mereka yang belum memiliki banyak keahlian atau pendidikan tertentu. Saya pikir sangat membantu sekali ya buat teman-teman kita, adik-adik kita yang baru lulus itu kan biasanya dibutuhkan lowongan yang minimal pengalaman sekian tahun. Untuk adik-adik kita kan pasti nggak bisa masuk lewat situ. Karena kalau di sebagian kecil ada perusahaan outsourcing yang mau bergabung sama kita, kan kita arahkan nanti supaya, dan pasti itu kalau di outsourcing kan nanti ada pelatihan lanjutan. Berdasarkan data Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia yang menaungi perusahaan outsourcing, saat ini jumlah perusahaan outsourcing mencapai 68.000 perusahaan. Meski sebagai perusahaan penyelia pekerjaan, jumlah pekerja perusahaan outsourcing juga cukup banyak, yakni mencapai 2,2 juta orang. Outsourcing dapat berperan sebagai penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Namun hal itu perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak para tenaga kerja sekaligus memperhatikan kesejahteraan mereka. Desiree Tonang, Nabil Haris, Jakarta.